perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jaringan Pengangkut atau yang sering disebut juga dengan jaringan vaskuler merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan air mineral serta nutrien ke seluruh bagian tumbuhan. Hanya dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan paku, gimnosperma, dan angiosperma, terdiri atas xilem dan phloem. dan mengedarkan air dan unsur hara dari akar ke bagian tumbuhan lainnya, terdiri atas xilem primer yang berasal dari prokardium dan xilem sekunder yang berasal dari aktivitas pembelahan kandium vesikuler ke arah dalam. Karakteristik xilem tersusun atas sel yang sebagian besar telah mati, berdiri tebal dan mengandung lignin, bersifat kuat dan keras, masuk ke dalam jaringan kompleks karena tersusun atas berbagai komponen. Penyusun xilem. Komponen penyusun xilem terbagi menjadi 3, yaitu unsur trakea. Unsur trakea juga terbagi menjadi 2, yaitu trakea dan trakein. Berfungsi sebagai tempat beredar dan ditransportasikannya air dan unsur hara. Yang kedua yaitu serat xilem, berfungsi dalam menyokong tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga yaitu parekil xilem, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kedua, trakein, berbentuk memanjang dengan ujung yang licin, lebih panjang namun lebih sempit, tidak memiliki lempeng perforasi, dimiliki semua tumbuhan berpembuluh. Proses transportasi cuma bisa melalui lipid yang saling menimpa, merupakan unsur trakea utama gimnosperma dan tumbuhan paku. Perforasi yaitu 1. Tipe sederhana, yaitu tipe yang hanya memiliki lubang. Tipe ini memenuhi seluruh dinding sel. Yang kedua, tipe scalabriform adalah tipe yang memiliki lubang pipih dan sejajar dengan lempeng sehingga berbentuk seperti tangga. Yang ketiga, tipe mata jala adalah tipe perforasi dengan lubang yang tersusun jala. Lempeng perforasi adalah bagian yang berfungsi menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya sehingga membentuk struktur memanjang. Mekanisme pengangkut air pada xilem. Penyerapan air dari luar ke dalam tumbuh-tumbuhan oleh rambut akar secara osmosis. Air akan diangkut dan ditransportasikan ke atas ke seluruh bagian tumbuhan melalui unsur trakea, dan trakein. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan transportasi air ke atas meskipun itu melawan gravitasi. Terdapat 3 teori, diantaranya 1. Teori kapilaritas, 2. Teori tekanan akar, dan 3. Teori tegangan kohesi. Teori yang sering digunakan adalah teori tegangan kohesi. Transpirasi di stomata menyebabkan munculnya tarikan transpirasi atau daya hisap daun yang menarik air di gulung xilem menuju mesofil daun. Adanya gaya kohesi antara molekul air menyebabkan molekul air lain ikut tertarik ke arah daun, termasuk air yang di akar. Berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dalam bentuk getah phloem dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Getah phloem larutan nutrium dalam bentuk bulat, prosa, hormon, air, asam amino, lipid hingga beberapa mineral. Terdiri dari phloem primer yang berasal dari prokardium dan phloem yang sekunder berasal dari aktivitas kandium vaskuler ke arah luar. Tersusun atas sel-sel sebagian besar telah mati dan masih hidup. Unsur tapis tersusun atas sel-sel hidup, ini sel tipis dan yang bentuknya panjang membentuk struktur seperti pembuluh. Berfungsi sebagai tempat transportasi hasil fotosintesis, terdiri dari pembuluh tapis dan sel tapis. Pembuluh tapis lebih pendek namun lebar, bagian ujung datar memiliki lempeng tapis, terdapat pada tumbuhan angiosperma diiringi oleh sel pengiring. Sel tapis lebih panjang namun sempit, ujungnya runcing, tidak memiliki lempeng tapis, terdapat pada tumbuhan gimnosperma dan tumbuhan paku. Sel pengiring atau yang sering disebut dengan sel tetangga berfungsi dalam memindahkan hasil fotosintesis masuk atau keluar pembuluh tapis. Sel albumin berfungsi dalam memindahkan hasil fotosintesis masuk atau keluar sel tapis. Parenkim phloem untuk
suatu penghantaran hasil fotosintesis ke unsur tapis. Serat belum berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan. Mengangkut air pada plum. Translokasi terjadi seiring tekanan tubor pada sugar short and sugar seed. Masuknya fotosintesis dari mesofil daun sugar short ke sel penggiring pembuluh tapis. Potensi air di pembuluh tapis rendah. Air masuk dari silam ke plum melalui osmosis melewati bibit. Tekanan tubor pembuluh tapis ini merendahkan fotosintesis ke daerah dengan tekanan tubor lebih rendah. Fotosintesis dipindah ke sugar seed. Dari sugar seed kemudian diserukan ke bagian tumbuhan lainnya. Berkas pengangkut berdasarkan letak silem dan plum. 1. Radial. Silem dan plum berselingan dalam jari-jari lingkaran yang berbeda. 2. Kolateral. Silem dan plum berada dalam jari-jari lingkaran yang sama dengan silem di dalam dan plum di luar. 3. Konsentris. Silem dan plum saling mengelilingi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.